yang tadinya gue dikenal banyak orang tuh zaman Twitter, 2014 orang gak main Twitter, brand-brand udah gak ada yang beriklan di Twitter ketika itu. Gue udah gak dikenal orang, udah gak terkenal lagi. 2014 udah gak dikenal lagi, penghasilan udah gak ada lagi, segala macam. Itu pertama kalinya gue ngerasa kayak, oh shit, gue harus ngapain nih gitu. Gimana? Setnya udah aman? Aman dong. Lah, katanya aman. Kok mati lampu gini sih? Ya, salah Pak, kebalik. Oh, katanya acara ngobrol santai komedi. Ngobrol dong. Hai. Masuknya biar keren tuh gitu. Oh, harus gitu ya? Harus Lo gitu. tiap hari emang selalu keren gini ya? Enggak dong. Emang konsepnya harus rapi kalau gue. Oke. Karena kan udah berantakan ya. Jadi Keren. enggak. Lu gak usah. Lu yang keren Arif. Arif. Ini gue panggil lu Arif apa Muhammad ya? Ya lo bisa panggil apa aja, cuman gue mau cerita dikit boleh gak? Boleh. Pertama kali gue ngeliat lo, Ya. waktu itu sekitar tahun 2010 atau 2009, di sini nih KFC Kemang nih. Ngapain gue? Nggak ada, tengah malam aja ya, tengah malam lo lagi sama teman-teman lo datang, kayaknya lo habis basian mabok gitu pengen makan ayam di situ. Terus Kalau gue mabuk gue tiap hari ya? Iya, terus gue ngeliatin kayak gila keren banget ini orang gitu. Lo waktu itu masih Killing Me Inside kalau nggak salah ya. Tahun segitu masih nggak? Masih. Nah lo datang keren banget kan tuh, cowok banget. Terus lo ngobrol sama teman lo. Terus gue langsung sama teman-teman gue kayak, bentar, ini ngondek apa gimana ya? itu kita debat lama tuh. Oh, ambil lu jadiin topik lama tuh ya? Ya enggak, soalnya waktu itu anak band banget, keren banget. Cuman waktu itu lo ngondek banget kan. Jadi kita berdebat dulu, ini ngondek atau enggak nih gitu. Iya. Tapi lo keren banget dari dulu, enggak berubah-berubah, lo tetap keren. Tuh, lo emang gitu. Lu lah, sekarang lu lah. Ini topiknya lagi di lu. Oke. Itu gue cuma pengen ngasih tau doang. Pertama kali gue ngeliat lo itu beberapa 13 tahun yang lalu. Dan sekarang ya lo gak berubah, masih gini. Thank you man. Thank you. Kalau lu ngomongin gue begitu, gue juga ngomongin lo. Gue dulu ngeliat pocong. Iya. Gue gak pernah tahu itu pocong siapa. Ya kan? Kenapa namanya ngocop? Kenapa? Dan it's getting bigger. Gue pengen tau ceritanya deh. Awalnya lu kok bisa jadi begitu sih? Itu tahun berapa ya? Pocong itu tuh dari tahun 2009. Oh, bareng sama Killing Me tuh ya? Bareng. Gue Killing Me, lu jadi pocong? Iya, gitu. Bareng. Gue tuh kan anak rantau, Nat. Jadi gue dari Batam. Dari lahir gue di Batam, sampai SMA gitu? Gue di Batam. Terus tamat dari SMA, gue pindah ke Jakarta, Trisakti. Udah kaya tuh dari dulu emang? Enggak. Oh iya udah ya, oke. Kayak gini, gue tuh bukan, ini kayak harus di, ini... Onat ya tiap chat gue ya, dia selalu manggil gue halo orang kaya gitu. Gue sih amin. Cuman ini harus diklarifikasi dulu. Iya. Terima kasih doanya atas dipanggil orang kayanya, amin. Cuman Nat, gue itu anak guru SD, nyokap gue tuh guru SD. Oke. Di Batam? Di Batam. Ya. Bokap gue itu pegawai swasta biasa. Dulu bokap gue kerja di hotel, jadi security, terus jadi manajer security. Maksudnya orang nggak miskin, nggak kaya, maksudnya cukup aja. Pada umumnya aja gitu. Maksudnya gue nggak mau so mendayu-dayu juga. Gue nggak semiskin itu juga, tapi nggak sekaya itu juga. Gitu. Rata-rata lah. Tamat SMA, gue kuliah di Jakarta. Trisakti. Ini mungkin teman-teman gue nonton juga tahu nih. Kosan pertama gue di Jakarta itu kosan 300.000. Yang triplek. Yang ada kecoa-kecoa suka muncul gitu. Ya enggak sih. Cuman itu kalau lo lagi teleponan malam-malam itu kamar sebelah lo itu bisa denger tuh. Karena benar-benar kosan yang triplek gitu kan. Tapi gue beberapa bulan di situ akhirnya gue pindah ke apartemen patungan bertiga sama teman gue. Di mana? Apartemen mana? Mediterania. Belakangnya dong. Belakang dekat Trisakti. Iya. Itu waktu itu jadi apartemennya itu sekitar 30 juta setahun. Kita patungan bertiga. Padahal sebenarnya kamarnya cuma ada 2. Satu lagi di sofa? Bukan. jadi biar hemat, satu orang sendiri tiap 3 bulan kita rolling. Jadi ada yang satu kamar berdua, tapi tiap 3 bulan
rolling, yang sendiri jadi berdua, kayak gitu di rolling. Jadi maksudnya gue bukan yang anak sekaya itu juga, biasa aja, tapi nggak miskin juga, biasa aja. Ya. Dulu ya kan. Oke. Lu lulus dari Trisakti, lu lulus. Lu ambil apa? Sarjana hukum. Loh, kok nggak jadi pengacara aja? Nah, akhirnya ketika apa namanya ngekos, ya biasa anak rantau, teman belum banyak, pas baru datang ke Jakarta segala macam, nggak kenal siapa-siapa, nggak punya saudara. Gue bikin lah tuh Twitter pocong. Awalnya itu cuman buat ngeledekin teman-teman kampus gue doang. Jadi kayak gue bikin Twitter anonim, terus kayak gue ledek-ledekin, Ci yang besok mau ujian, yang pusing yang gitu-gitu. Tapi gue mention teman-teman gue ini. Berarti teman-teman lu tahu? Gak ada yang tahu. Jadi mereka kayak, apa nih, siapa nih kok ngeledekin kita tahu segala macam. Awalnya mereka repost dari situ. Dulu kan vibe Twitter itu beda banget sama sekarang. Beda. Emang lu super fun. Ya sekarang kan banyak ributan. Lo harus sempurna di Twitter bikin tweet karena akan ada celah apapun buat nyerang lo kan. Betul. Dulu sama sekali nggak kayak gitu. Dulu seru banget. Lo bisa ngomong apa aja, lo bisa ngata-ngatain temen lo kayak gimana aja. Orang nggak ada yang ngerusuhin gitu. Oke. Awalnya dari situ, terus gue mention teman-teman gue segala macam, mereka retweet, akhirnya makin rame, sampai tahun 2011 itu tuh benar-benar nggak ada satu orang pun yang tahu pocong itu siapa, even teman dekat gue, keluarga gue nggak ada yang tahu satupun siapa. Anjrit. Jadi it's getting biggernya gara-gara circle dulu nih, gede dia repost retweet deh dulu ya. Retweet dulu. Gede banget itu dulu. Iya, zaman dulu lumayan. Ya kan, dan nggak ada yang tahu itu siapa lagi. Nggak ada yang tahu itu siapa karena emang dari awal gue ngincar bikin Twitter pocong itu bukan buat terkenal, tapi buat for fun aja. Karena kan dulu kita nggak tahu itu ada duitnya. Bener. Nggak tahu sama sekali. Dulu bener-bener istilah seleb tweet aja belum ada. Jadi orang ya udah lo main Twitter, followers lo banyak gitu. Ya udah main aja, main sampai gede ya benar-benar nggak tahu itu bisa diduitin gitu. Nah sampai akhirnya lu mutusin gue muncul sebagai Arif Muhammad. Itu kenapa? Kenapa nggak lu pocongin terus aja? Nah, bikin itu pocong, ini pocong. Jadi itu tahun, gue lupa lagi, tahun 2012 ya kalau nggak salah ya. Waktu itu akhirnya beberapa orang udah tahu gue siapa waktu itu. Raditya Dika awal-awal tuh tahu. Dia tahu waktu itu kan gue ngeblog bikin buku. Terus sampai suatu ketika gue bikin film dari buku gue itu. Karena ketika itu buku gue itu best sellernya ketika itu. Sombong nih maksudnya? Ketika itu. Iya. Oke. Akhirnya buku itu difilmkan. Nah, pas momen film gue mau rilis, tiba-tiba ada akun bikin blog gitu, anonim juga, dia ngebongkar pocong itu siapa. Lu anonim, kenal lagi sama anonim? Kena. Tahu gak anonim siapa sampai sekarang? Gue baru tahu sekitar 5 tahun kemudian setelah identitas gue kebongkar. Bukan gue kan? Bukan gue kan? Ya maaf. Cuman yang dulu yang bikin gue sedih, begitu identitas gue ketahuan, gue nangis tuh. Gue langsung gue nginep di rumah si Bena tuh 3 hari gue nginep, terus gue telepon Radit, gue nangis. Karena gue nggak mau terkenal sama sekali dan gue nggak siap untuk dikenal orang gitu. Terus belum lagi ya lo tahu sendiri begitu rame segala macam di komen-komennya kayak ini sengaja dibongkar identitasnya karena filmnya mau rilis segala macam. Mereka mulai berspekulasi, mulai ada teori-teori yang kayak gitu tuh. Iya, banyak tuh yang berteori. Mulai kayak gitu. Padahal itu demi Allah wallahi itu bukan gue dengan sengaja bongkar identitas. Gue juga nggak mau gitu kebongkar. Orang sampai nangis ya? Kusut banget waktu itu, kusut banget. 5 tahun kemudian, ketika waktu itu gue lagi ngisi talk show gitu di kampus, waktu itu lagi di Jatinangor. Tiba-tiba di sesi tanya jawab ada satu mahasiswa angkat tangan. Saya nggak mau nanya bang, saya cuma mau pengakuan dosa kata dia gitu. Itu yang ngebongkar identitas pocong waktu itu teman kosan saya katanya. Itu gue baru tahu siapa yang ngebongkar 5 tahun kemudian setelah itu kebongkar. Lu samperin tempat kosan kan? Iya sih gue. Karena awalnya itu gue kesel banget sama dia. Karena gue nggak mau dikenal segala macam. Cuman akhirnya kan kayak ternyata banyak kebaikan yang justru datang ke gue nih. Gue jadi dikenal, jadi job jadi banyak segala macam. Gue jadinya kayak yang, ya udah deh, bilang aja makasih ke teman lo ya. Cuman gue udah nggak mau nyari tahu, nggak mau apa. Gue udah kayak yang, gitu. Itu ceritanya. Pocong tuh gitu cerita. Tapi itu hits banget di Twitter, gue juga sampai bingung tau gak lo. Ini apa ini? Bisa sebesar ini apa ini isinya? Oke, begitu kebongkar, pocong hilang dong? Hilang. Waktu itu gue sempet sekian waktu lah gue berhenti nge-tweet. Udah berhenti nggak main Twitter lagi. Akhirnya lu muncul bikin Twitter sebagai Arif Muhammad. Enggak. Waktu itu gue tetap lanjutin. Cuman
jadi nggak seru lagi nih Twitternya. Karena dulu Twitternya seru karena orang nggak tahu itu siapa. Jadi interaksinya jadi bebas lepas gitu kan, orang nggak tahu itu siapa. Begitu tahu itu orangnya siapa, ekspektasinya langsung berubah kan. Kayak oh udah kenal nih, udah tahu siapa, jadi nggak seru. Udah nggak insecure siapa. Iya, udah nggak gitu ya? Jadi nggak gitu lagi. Makanya itu terakhir itu pokoknya yang ramai banget itu 2013 deh. Gara-gara? Yang maksudnya yang masih seru, yang masih ramai itu 2013. Vibes-nya masih gila banget tuh ya. Masih seru. 2014 begitu politik masuk ke Twitter, pemilihan presiden zaman dulu yang apa namanya. Kenapa emang politik zaman 2014? Ada apa sih, gue gak tahu. Oke, jadi 2014 itu. Mancing banget nih si anjing. Iya. 2014 tuh kecot tuh ya. Tapi itu pertama kali Twitter menurut gue pertama kali Twitter vibe-nya jadi gak enak. 2014 setelah politik masuk, banyak yang nyerang kubu A, nyerang kubu B. Kubu A, kubu B siapa sih? Sorry. Waktu itu kan Prabowo Jokowi. Oh iya, oke, thank you. Lo kan sekarang udah satu kubu. Gak apa-apa. Ketika itu. Tapi ketika itu semuanya ngerasa yang sama lah. Twitter jadi gak enak, akhirnya cabut dari Twitter. Twitter jadi sepi, gak ada yang main Twitter lagi waktu itu kan. Kan sekarang tiba-tiba si Twitter rame lagi nih. Twitter rame lagi kan baru sekitar 2-3 tahun belakangan ini. Sebelumnya kan Twitter gak begitu asik lah. Semenjak ada bokep bisa ditonton. Gue mau tahu deh, lu kan digital banget jago ya. Kok bokep boleh sih Nyet? Gue baru tahu loh, gue kayak baru tahu tahun lalu. Kok bisa sebebas itu ya? Maksud gue kalau kita posting di Instagram atau di TikTok atau di YouTube kan nggak bisa tuh. Kebetulan gue malah nggak tahu ya bokep bisa di Twitter. Oh lu nggak tahu ya? Nggak tahu. Maksudnya ntar cek gue ya? tahu bisa ada video bokep di Twitter. Cuman maksudnya gue bahkan nggak tahu itu baru bisa. Emang itu baru bisa? Bisa sih. Gue nggak tahu deh. Oh gitu. Iya. Oke, dari situ kan lu karir lu langsung brrrr gitu ya. Iya dan enggak sih. Iya sih. Iya tahu. 2014 justru itu masa kelamnya itu 2014 menurut gue. Itu titik yang tadinya gue dikenal banyak orang, gue zaman Twitter. 2014 orang nggak main Twitter. Brand-brand udah nggak ada yang beriklan di Twitter ketika itu. Gue udah nggak dikenal orang, udah nggak terkenal lagi. 2014 udah nggak dikenal lagi. Penghasilan udah nggak ada lagi segala macam. Itu pertama kalinya gue ngerasa kayak oh shit, gue harus ngapain nih gitu. 2014 tuh ya? 2014. Iya. 2014 akhirnya pertama kali gue mulai cobain bisnis yaitu gara-gara gue udah nggak ada penghasilan lagi nih. Gue sempat 6 bulan nggak ada penghasilan sama sekali, nol. Sementara gue udah nggak dikirimin jajan lagi kan sama orang tua segala macam. Akhirnya itu waktu itu gue jualan sate. Jualan sate pakai gerobak di pinggir jalan. Literally pakai gerobak. Hits. Awalnya enggak. Setelah beberapa bulan akhirnya waktu itu kan dari Twitter kayaknya anak-anak pindah ke ASFM. Lo inget gak? Tahu ASFM zaman dulu. Jadul gila. Gue kira dengan terkenalnya gue di Twitter, gue bakal gampang ke ASFM ini. Ke ASFM, ke Instagram segala macam. Ternyata enggak. Ternyata enggak bisa kayak followers banyak di Twitter, lo jadi dikenal banyak di sini gitu. Beda masa ya? Beda, marketnya beda gitu. Iya. Gue ngulang lagi dari awal di ASFM, terus gue cari tahu siapa seleb ASFM yang ketika itu terkenal. Terus waktu itu kan gue nggak ngerti konsep endorse ya, cuman gue ngirimin ke mereka sate gratis, terus gue ajak mereka datang makan gratis segala macam. Akhirnya mereka ngeposting satenya. Baru beberapa bulan kemudian satenya jadi rame gara-gara seleb ASFM ketika itu. Oh, dari sate kemana? Itu awal mula napas tuh, pas sate tuh. Karena udah mulai. Itu kusut banget. Gue jadi ngerasain tuh kayak digangguin preman jualan yang tiba-tiba didatangin preman mabuk minta jatah sate, gue nggak kasih, besoknya pas mau jualan gerobak gue tinggal rodanya doang. Gue ngerasain tuh kayak gitu-gitu tuh. Itu kayak teman gue. Terus dulu di sini di Kemang ada nih. Di Kemang ada nih. Kayaknya lo pernah lewat sih. Gue nggak tahu ya. Bukan gue. Oh gitu. Tapi dari satu itu berarti titik lo untuk bisnis ke yang lain-lain kan banyak banget bisnis tuh. Ada berapa sih Nyet? Iya ada beberapa. Cuman yang gagal banyak juga awal-awal. Pada gagal juga. Gitu, Tapi lo tuh lebih happy disebut apa sih? Businessman, content creator, apa-apa? Yang lo kayak nyaman. Gue lebih nyaman sih. Gue nyaman disebut semuanya dan sebenarnya nggak harus ada satu yang dipilih sih. Karena dibilang entrepreneur, gue benar-benar melakukan hal itu gitu. Dibilang content creator, gue bikin konten juga gitu. Jadi sebenarnya gue bahkan nggak peduli dibilang apa gitu. Ya udah, apa aja.
Oke. Dan itu sangat bersinergi ya gara-gara konten lo oke. Bisnis lo juga jadi oke. Ngaruh nggak? Ngaruh ya? Pasti lagi belajar sama. Pasti privilege lah. Orang kayak lu yang dikenal banyak orang ketika lo mulai bisnis pasti lebih mudah ya? Paling enggak startnya lebih maju, lebih tinggi dan akses lo kan jadi lebih gampang kan. Iya. Ketika lo udah dikenal. Ya paling enggak itulah. Oke, berarti bisnis yang menurut, kan lu jadi semua ya, tapi lu paling suka emang kuliner? No? Iya sih. Kenapa? Emang suka makan? Gue kan orang Padang ya. Oke, pelit ya? Langsung ditembak. Iya. Orang Padang jago gitu loh ya. Jadi gue kan orang Padang, emang dari dulu itu, orang Padang itu kan jualannya kalau nggak nasi Padang, jualan emas, jualan kain. Oke. Tanah Abang kan tuh Padang semua kain, tuh. Padang semua tuh. Iya. Jadi ya maksudnya gue nggak ada ketertarikan lah jualan kain dan jualan emas gitu. Jadi emang dari dulu gue kepikiran ini sesimpel mimpi zaman dulu yang kalau misalnya gue punya bisnis, suatu saat gue pengen punya rumah makan Padang. Karena di Padang itu kalau lo punya rumah makan Padang rata-rata itu sustain berpuluh-puluh tahun sampai diwariskan ke anak cucunya. Iya. Dan enak banget lagi. Iya maksudnya kayak pagi sore, sederhana, segala macam kan itu udah puluhan tahun kan. Jadi ketika ada kesempatan gue kayak, oh ini momennya udah pas nih, gue pengen nih mewujudkan salah satu mimpi gue punya rumah makan Padang. Which is udah lu wujudin dong. Nasi kapau itu. Bukan nasi kapau, kita nasi Padang. Loh, jadi lu punya nasi Padang juga, nasi kapau juga? Enggak, gue gak punya nasi kapau. Lah yang itu yang di Indomaret dekat kantor ini? Itu iya nasi Padang. Namanya payakumbuh. Oh bukan nasi kapau. Bukan, beda jenis. Oke, tapi nasi kapau dari Padang? Nasi kapau dari Padang. Oke, tapi lu lebih tertarik bikin restoran Padang? Iya. Enak? Ya kalau menurut gue dan... Kan soalnya kalau kata tim-tim gue gak sampai ngantri-ngantri. Alhamdulillah. Ya kalau menurut gue, kalau tanya gue pasti gue bilang enak. Tapi lo harus cobain sendiri. Ntar gue mampir ya? Gue tunggu. Oke, itu penghasilan terbesar lu lah ya? Dari situ ya lah ya? Apa masih mau lu ceritain lagi? Iya. Ada apa lagi? Ya enggak. Maksudnya kan gue jadi content creator juga. Ya. Maksudnya kan kita banyak dapat job dari brand segala macam juga. Iya. Jadi ya dari kiri kanan lah. Terus apa lagi, Rif? Anak 2 ya? Anak 2. Istri? 1. Oke. Kayaknya hidup lu tuh udah lengkap ya? Setiap lu ada campaign berhasil. Keluarga lu jarang digosipin yang aneh-aneh gitu loh. Lu mau ngapain lagi dalam hidup lu? Yang belum, kayak gue pengen nih kayak gini nih. Ya apa ya? Bisnis jual beli mobil. Enggak sih. Bisnis klub. Yang ngajakin banyak sih. Cuman enggak. Apa. Yang di otak apa ya? Enggak gini. Gue tuh nggak tahu sebenarnya, bukan nggak bersyukur ya. Cuman menurut gue tuh masih jauh dari kata sukses lah. Maksudnya kita banyak kenal orang yang lebih tinggi dari kita dan segala macam gitu. Kalau misalnya lo tanya udah sempurna segala macam ya, menurut gue ya yang belum gitu. Ya. Bukannya nggak bersyukur, cuman maksud gue ya masih bisa lebih lagi lah. Oke. Karena kan sebenarnya kalau kita makin tinggi nih, gue tuh baru berasa itu sebenarnya di rumah makan Padang ini. Jadi kalau dulu kan bisnis gue tuh bisnis yang karyawannya sebenarnya nggak perlu banyak gitu. Kayak sate 1 gerobak cuman 2 karyawan gitu kan. Jadi nggak banyak. Ketika punya rumah makan Padang, satu rumah makan Padang kita itu minimal pegawainya 50. 50 sampai 100 orang. Kalau cabang yang gede 100 orang gitu. Ya. Momen berasanya itu ketika kemarin ini pandemi kan nyari kerjaan susah banget. Ya. Nyari kerjaan susah dan di DM gue tuh sering banget yang nanya, ada kerjaan gak gitu. Ya. Ketika gue buka rumah makan Padang, gue tuh baru nyadar ketika grand opening gitu kan, dikumpulin karyawannya semua. Terus gue kayak, wah ternyata pegawai gue banyak juga nih gitu. Ya. Itu yang bikin gue ngerasa kayak, oh berarti ini bisnis bukan buat gue doang nih. Kalau misalnya bisnisnya gede, gue menghidupi ribuan orang gitu. Banyak orang, ribuan keluarga. Jadi mungkin sekarang gue lebih kayak apa ya, gue happy aja gitu loh. Jadi kayak, ini mungkin ya gue jadi bisa ngebantu banyak orang juga. Semakin gue naik bukan buat gue sendiri. Tuh. Lu emang ini ya, Rif, bijak. Ya enggak juga, tapi semakin naik kan gue bisa foya-foya juga. Oke, kalau tadi lu ngomong kayak gitu, lu kan sering tuh bikin challenge ini, bikin ABC. Lu ngerasa banyak orang mental Indonesia tuh minta-minta gak? Iya. Kenapa? Mungkin, lu ngerasain itu gak? Kan lu pernah bikin apa sih? Iko-ikoan. Iko-ikoan, apa-apalah. Iya. Terus orang kayaknya cuma pengen duit lo doang gitu. Lu kan yang menciptakan itu. Iya. Itu bumerang lu.
Lumayan. Lu bete nggak? Lu ngerasa ini mental apa ini? Tidak mau kerja tapi mau uang. Jadi sebenarnya lucunya kayak gini. Pertama kali Iko-Ikoyan itu tercipta, waktu itu gue bikin campaign untuk promoin brand gue waktu itu. Oke. Which is berhasil lagi. Waktu itu gue bikin buat promoin gue punya brand Prep Studio yang clothing line. Sama waktu itu yang apa namanya Bakso Ciakang. Itu punya lu juga ya teh? Iya. Oke. Terus ketika mau campaign, terus kita begitu meeting kayak, apa ya kita bikin campaign apa ya gitu. Jadi konsepnya adalah ketika itu buat promoin brand gue jadi kayak ngasih reward ke orang gitu, kayak ya udah deh gue jadi sinterklasnya lah. Oke. Kayak lo lagi butuh apa nih, gue bantuin. Awalnya seru karena yang main itu circle kita gitu. Gue berinteraksi sama followers gue gitu. Yang jadi nggak serunya ketika orang-orang lain mungkin ngelihat itu seru, jadinya nyenggol ke orang-orang lain, ke public figure lain, ke influencer lain. Iko-Ikoyan juga dong, minta ini dong. Iya. Masalah muncul di situ. Akhirnya orang-orang lain itu kayak, apaan sih ini kok jadi minta-minta gitu. Jadi nggak seru jadinya, jadi katro jadinya kan. Apa sih ini minta-minta? Emang kita uang? Nah, gitu. Terus akhirnya emang di situ gue ngerasain kayak, dan gue waktu itu bilang, ini lo jangan minta-minta kemana-mana gitu. Maksudnya ini jadi nggak seru kalau misalnya lo minta kemana-mana. Gue yang disalahin kan. Jadi kayak ini rakyat lo nih minta-minta gitu. jadi kayak gitu kan. Iya kan. Gitu lagi. Cuma maksud gue kayak pas kita mainin sendiri itu seru gitu. Oke. Ya terus lama-lama ada teman kayak gue mau juga dong Rif, ya deh nih gue bagi nih 200 juta gitu. Ya mereka nyari awareness dong, nyari segala macam. Cuman gue pikir win-win solution banget. Followers bisa dapat sesuatu, yang punya uang bisa dapat followers atau segala macam gitu. Menurut gue awalnya tidak ada yang salah dengan konsep itu gitu. Sampai di titik yang gue ngerasa kok ganggu ya lama-lama ya. Terus karena ini konsep awalnya nggak kayak gini nih. Tapi iya lagi. Konsep awalnya nggak kayak gini lama ya. Terus tiba-tiba yang akhirnya kan gue stop total kan. Gue stop total gara-gara komen-komen di Instagram gue jadinya orang-orang minta-minta semua kan. Orang-orang minta-minta semua. Terus pada yang muji-muji gue baik banget segala macam. Yang itu selalu gue tackle. Gue selalu mungkin hampir tiap hari gue storyin. Gue bukan orang baik gitu. Maksudnya gue orang pada umumnya aja. Dan gue gak sebaik itu juga. Gue bilang kayak itu kan. Gue gak mau di branding kayak gitu. Kita tahu lah. Gue gak mau di branding kayak gitu. Karena gak gitu juga. Yang gue lakukan ketika itu pure bisnis. Gue bikin campaign buat brand gue segala macam bla 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 gitu kan. Cuman akhirnya ketika ini udah mulai melenceng. Orang udah minta-minta semua. Itu gue stop total. Lu stop? Tapi total. The whole idea campaign lo mau Iko-Ikoyan, mau ini, mau itu lo? Bareng-bareng lah sama tim. Kan gue punya tim, ya kita biasanya brainstorm lah. Kita mau ngapain ya gitu. Kalau yang untuk Rumah Padang ini, campaign lo apa? Kemarin itu kan campaignnya, kemarin ada yang battle makan nasi Padang pakai tangan, pakai sendok. Yang sama JKT. Yang pakai sumpit-sumpit itu ya? Iya, yang sama JKT, Jerome segala macam. Ya, macam-macam sih kemarin. Wah keren, lo emang jenius sih Nyet. Ya, enggak juga. Enggak soalnya campaign lu gak pernah ada yang fail. Menurut gua gak pernah ada yang fail, sumpah. Sama KitKat apa sih yang kayak lu patah-patahin? Iya. Itu juga gak. Itu campaign minuman kemarin. Jago lu ya? Enggak. Kita nongkrong ya, mau gak? Kita nongkrong ya. Kantor lu di mana sih? Kantor gue di BSD. Ntar gue main ya? Boleh, lo harus main. Gue harus main ya? Siap. Oke Rif, last question dari gue sih. Sebelum kita connect sini ya. Rif, berarti kan lu semua udah ada ya? Keluarga enak nih yang gue bilang tadi, semua 2 ini udah enak. Nah, lu sayang gak sama anak-anak lo? Itu pertanyaan yang tidak perlu gue jawab. Iya. Gue nikah baru dapat anak itu setelah 4 tahunan. Oh shit, lama ya? Itu 4 tahun itu gue udah coba insem beberapa kali bini gue ya. Kita coba bayi tabung gagal. Maksudnya udah banyak cara dilakukan lah untuk sampai punya anak gitu. Sampai akhirnya waktu itu bini gue udah putus asa. Karena kan tekanan ini banget ya. Tekanan tinggi banget dari keluarga, dari segala macam. Sampai akhirnya bini gue waktu itu kayak ya udah deh, kalau misalnya emang udah nggak ditakdirin punya anak ya udah nggak usah punya anak deh. Udah sampai di titik itu gitu. Oke. Nah,
waktu itu proses bayi tabung kita masih punya satu sel telur lagi yang bisa dipakai itu ya udah last, sudah terakhir. Terus gue bilang sama bini gue, ya udah coba deh sekali ini deh terakhir. Kalau misalnya emang ini nggak berhasil juga ya udah berarti emang udah belum jodohnya gitu. Iya. Alhamdulillah yang itu yang terakhir berhasil. Jadi kalau lo tanya gue sayang atau enggak sama anak gue, nggak usah gue jawab lah. Iya, dan itu juga pertanyaan tolol dari gue sih. ya kan? Tapi katanya kalau emang waktu itu amit-amit lu gak punya anak, lu mau gabung sama yang child free itu kan? Waduh, saya nggak ikutan. Iya. Oke, berarti lu anak 2 ya? Itu istri 1 dong. Iya, tidak tanya. Nah, udah gue tanya nih emang. Gue lagi mikir nih abis ini. Nah, pertanyaan gue yang terakhir adalah, lu nasi padang jalan. Vape lagi menjalan lagi ya? Oke. Bisnis apa lagi yang menurut lu nih, lu jalanin di tahun ini? 2023 masih awal nih, duit masih ada dong. Sama ini mobil Porsche dikirim dong ke rumah gue. Itu mobil kayaknya masih di Mabes ya. itu boleh kalau mau ambil sendiri boleh. Silakan aja ke Mabes. Tapi itu bagian dari strategi lu gak? Setiap bini lu, ya itu setiap bini lu ulang tahun lu pasti ngasih mobil. Lu pasti ini. Itu biar orang-orang nge-branding, wah anjing kaya banget nih orang gitu. Enggak sih. Enggak, sebenarnya gini, sebenarnya enggak ada untungnya kita nge-branding diri jadi orang kaya. Oke. Karena lebih kaya dari kita banyak gitu. Maksud gue, sultan-sultanan yang beredar di sosmed sekarang itu, gue seujung kukunya enggak ada gitu. Iya. Jadi apa ya, ini kalau mungkin pembelaan dari gue gitu ya. Iya. Gue kan bikin konten otomotif juga bareng Road Party, bareng segala macam. Gue emang suka otomotif, mungkin bias banget, cuman emang gue suka otomotif dan orang yang ngikutin gue dari dulu, mereka tahu gue itu bukan orang kaya gitu. Jadi gue beli mobil itu bukan gue beli mobil buat nunjukin, ini mobil gue mahal loh gitu. Tapi gue beli mobil itu kayak, gue tuh emang suka mobil dan akhirnya gue bisa beli mobil. Ingat dulu kita sama gitu, maksudnya itu mobil-mobil yang dulu kita ngeliat kayak, wah anjing kapan gue bisa punya gituan ya gitu. Sekarang gue bisa belinya gitu, jadi lebih ke situ sih. Kalau cuman buat dilihat orang kaya, gue gak ada apa-apanya, banyak banget yang lebih kaya. Nah ya, understand. Thank you Rif ya. Abis ini gue masih bisa satu segmen lagi. Ini segmennya namanya opini. Gue cuma nyebutin satu kata, lu bebas beropini tentang perkataan ini. Bebas. Oke? Oke. Gadis cantik Bali. Lucu. That's it? Oke, gini. Yang tadi gue bilang kan, gue tuh nggak suka di branding mungkin karena gue nggak pernah bikin masalah sih Nat, emang di mana-mana lah gue nggak pernah bikin masalah dengan sengaja gitu. Jadi banyak orang yang di sosmed muji-muji gue tuh baik lah apalah. Emang baik kan tapi. Gitu. Iya, cuma maksudnya gue nggak mau apa ya, ekspektasi orang itu gue baik banget gitu. Gue tuh pengen nunjukin gue itu sama aja kayak orang pada umumnya gitu. Nakal-nakalnya juga sama aja. Nah, itu salah satu cara gue si Cantik Bali itu. Jadi dulu tuh kan ada di Instagram akun Cantik Bali yang isinya repost-repostan cewek-cewek Bali yang cantik segala macam gitu. Jadi kayak gue sengaja kayak suka add post to story, yang suka yang komen-komen gitu-gitu di situ. Maksudnya gue pengen nunjukin ke mereka, gue normal, gue sama kayak kalian, nakal juga gitu. Maksudnya yang sewajarnya gitu. Jadi biar apa ya, biar gue bukan tipikal yang gue lagi sholat, gue storyin, maksudnya nggak kayak gitu. Cantik Bali, gue pakai waktu itu buat itu sih, buat nunjukin kayak udah kita sama aja nyet gitu. Oke. Cantik Bali lagi. Akunnya udah hilang tuh Nat. Udah hilang. Tapi bagus sih. Bagus sih. Oke. Tiara Pangestika. Bini gue. Yeah, your opinion about your wife. Gue beruntung sih bisa nikah sama dia sih. Jadi dulu ada masanya ketika yang 2014 itu yang dari Twitter pocong yang ketika itu dikenal orang banget terus turun. Gue tuh tahun sebelumnya gue baru ngambil rumah Nat. Gue baru ngambil rumah KPR 10 tahun ketika itu. Gue ngambil karena gue pede kayak ini kayak duit gue lumayan nih, udah cukup nih buat beli rumah. Ketika baru setahun KPR ternyata yang Twitter turun tadi segala macam, gue 6 bulan gak ada penghasilan. Sampai suatu ketika tabungan gue itu sisa 30 juta.
itu 30 jutanya itu ketika itu gitu ya. Iya. Ya mungkin buat sebagian orang 30 juta itu banyak gitu. Cuman momen konteksnya ketika itu kita udah pernah menghasilkan uang yang lebih banyak dari itu dan ada tanggungan segala macam gitu. Dan kita udah pernah dikenal orang banyak juga, jadi nggak mudah buat ngalahin ego, buat turun ke bawah mulai lagi. Oh, ngerti itu gue. Iya. Konteksnya itu sih. Jadi ketika itu gue tuh kayak udah pasrah gitu kayak, oke, ini kayaknya emang gue harus turun lagi nih ke bawah nih. Emang udah waktunya, nggak bisa pakai gengsi-gengsi dan malu-malu lagi gitu. Iya. Tipang waktu itu pernah kirim ke gue emailnya masih ada. Isi apa itu sih? Dia nge-breakdown waktu itu kan gue pelihara anjing kan. Sayang ini kalau misalnya anjing ini anjingnya kita kasih ke orang aja, kamu bisa hemat sekian. Karena ini sekarang kalimat pertamanya kayak gini, kamu jangan gengsi-gengsian lagi ya sekarang dan jangan malu lah untuk mendapatkan uang kecil. Ya. Karena dulu itu kan kita kan kelihatannya gampang banget kerja yang nge-tweet dapat uang gitu dan uangnya lumayan besar ketika itu gitu. Ya. Jadi ketika gue compare sama kehidupan nyata, buat gue dapetin uang misalnya buat dapetin 5 juta aja itu gue harus kerja banget gitu kan. Jadi ketika itu emang ya gue masih muda lah, lagi belagu banget ketika itu. Jadi gue waktu itu gak mau kerja kayak ya gajinya segini nih, gue udah biasa dapetin yang lebih gede gitu. Nah akhirnya dia email itu. Tadi dulu, kenapa dia email ya? Kenapa dia gak nelpon? Atau ngobrol, kenapa harus email? Gue gak tahu, gue juga gak tahu. Gue bangun-bangun tiba-tiba dapat email. Gue buka handphone dapat email itu gitu. Tapi dia nge-breakdown panjang banget. Oke. Ini list yang menurut aku bisa kita kurangin gitu. Waktu itu gue punya supir yang masih kerja sama gue sampai sekarang udah 10 tahun lebih. Sempat lu pecat balik lagi? Balik lagi. Waktu itu Tipang saja kayak ya ini mungkin ini bakal sedih banget tapi kita harus ngelepas omen. Kita bisa save segini gitu. Terus kayak kita udah gak usah ke bioskop lagi. Kita nonton bajakan. Kamu gak usah sering-sering ke rumah aku, bayar tolnya lumayan. Itu dia nge-breakdown semuanya. Gokil. Yang gitu-gitu gitu. Terus kayak kalau misalnya emang kamu mau, waktu itu kan gue pengen jualan pulsa awalnya. Jadi dia kayak, kamu mau jualan pulsa kayak mau jualan bakso, mau jualan sate, ngapain segala macam, dia tetap temenin gitu. Jadi waktu itu gue di momen kayak, wih ini gue nikahin nih cewek nih. Iya. Gokil. Gitu. Oh gitu. Iya. Tapi jadi jualan pulsa? Akhirnya nggak jadi jualan sate. Oke. Karena katanya mama minta pulsa ya waktu itu ya. sorry. Oke. Sultan Bintaro. Wow. Ini Sultan Bintaro apa BSD? Ini Sultan Bintaro ini maksudnya Andre Taulani ya? Iya. ini Sultan Bintaro BSD kalau Anda ya? Enggak gini, kalau gue sama sekali tidak pernah menyebut diri gue Sultan dan gak pernah di followers gue, kita gak pernah main Sultan-Sultanan. Ya. Waktu itu gue dijulukinnya Gubernur Bintaro, bukan Sultan Bintaro. Oh lebih di atasnya lagi ya? Bukan maksudnya. Waktu itu kita anak-anak tuh bilangnya itu Gubernur Bintaro. Jadi ya Sultan Bintaro kan si Andre itu. Dan emang apa ya? Gue nggak pernah ikutan tren sultanan. Maksudnya lo bisa cek dimanapun. Gue nggak pernah bilang sultan segala macam. Jadi itu orang-orang aja nggak iniin lo ya. Iya dan even itu Gubernur Bintaro bukan Sultan Bintaro. Oh oke. Jadi itu buat bercandaan lucu-lucuan doang. Bukan Presiden Bintaro kan? Oke. Supir Jahanam. Nih apa nih supir Jahanam? Itu supir gue itu si Omen tuh. Omen. Kenapa supir Jahanam? Why? Dia menamakan dirinya sendiri itu sih, gue gak tahu. Dia udah gue pecat 6 kali, balik lagi. Terus sampai sekarang udah 10 tahun lebih dia masih kerja sama gue sih. Itu tadi yang di depan yang tadi numpang ke toilet. Oh Jahanam mukanya. Itu orangnya. Ya kan? Datang-datang gak kenal gak apa, tiba-tiba masuk ke toilet pakai kacamata hitam kan. Ya, itu Omen. Oke. Wah oke. Pilpres 2024. Wah. Rame nih. Seru. Opini lu seru? Seru. Kenapa seru? Ya gak apa-apa, seru aja. Kan yang 2 periode udah lewat jadi kita gak tahu nih siapa. Oke. Kira-kira siapa tuh? Aduh. Oke. Selebgram star syndrome. Your opinion? Banyak. Star syndrome itu menurut gue fase hidup ya. Gue rasa ya mungkin gak semuanya, tapi mungkin hampir semua orang punya momen star syndrome-nya sendiri lah. Ya, gue setuju. Mungkin di gue
di gue star syndrome-nya udah duluan dulu pas Twitter gitu. Gue nggak tahu gitu. Mungkin pasti dulu zaman gue baru terkenal di Twitter. Kita kan nggak nyadar kalau kita star syndrome, yang nyadar itu kan orang circle di kita ya. Circle kita di sekitar kita gitu. Jadi kalau misalnya orang beberapa nanya ke gue kayak kenapa maksudnya gue bisa stabil gitu, bisa nggak aneh-aneh segala macam, ya mungkin gue udah melewati mungkin star syndrome, mungkin gue pernah dulu star syndrome ketika Twitter gitu. Jadi ketika ngelihat selebgram star syndrome, menurut gue ya udah fase aja gitu. Jadi ntar juga lewat ya. Ntar juga lewat, maksudnya lo mau star syndrome sampai seberapa lama sih gitu, fase aja sih, kayak orang lewatin fase alay, fase star syndrome segala macam, lewat aja sih ntar. Last question. Money, your opinion about money. Wah, berat jawabnya dia. Ketika kita punya banyak uang, kita jadi bisa punya opsi untuk suatu hal gitu. Kayak ya sebenarnya kalau makan sama aja gitu, kayak gue tiap hari makannya juga, gue dibawain bekal sama bini gue tiap hari gitu. Gue hampir... Bini lu buka catering ya? Enggak ya? Enggak sih. Enggak ya? Cuma dia suka bekelin. Gue hampir gak punya baju branded segala macam gitu. Hobi gue cuman gue beli jam tangan sama mobil gitu emang. Karena tapi kan jam tangannya juga mahal. Iya. Ya maksudnya ya itu pilihan gitu. Tapi kalau menurut gue ketika lo punya banyak uang, lo punya pilihan, dan ya pilihan lo mau foya-foya, pilihan lo mau bantu orang, pilihan lo mau keep it for yourself, pilihan buat lo berguna buat banyak orang gitu kan. Jadi menurut gue nggak ada salahnya ya kita berusaha untuk punya banyak uang sih. Tapi it's money adalah priority lo? Enggak sih. Gue suka punya banyak uang, tapi ketika punya anak beda tuh. Mungkin sebelum punya anak gue mikir ketika sebelum punya anak gue harus kerja apa ya biar gue bisa punya supercar, biar gue bisa punya apa segala macam gitu. Tapi begitu gue punya anak yang gue dapetnya susah banget, untuk pertama kalinya gue mau menukar semua hal yang gue punya buat ini orang gitu. Jadi nggak pernah kebayang sama gue kayak kalau misalnya dulu nih pas masih pacaran, misalnya ada yang nawarin, lo disuruh pilih Aventador atau cewek lo gitu. Gue merem tuh milihnya tuh, gue pilih mobil gitu. Aventador dong. Cuman ini untuk pertama kalinya gue kayak, wih gila, lo mau ngambil apa aja yang gue punya, lo mau nuker apapun, enggak, gue tetap pilih anak gue gitu. Jadi setelah punya anak, priority gue berubah sih. Cuman gue tetap pengen punya uang. Lu berarti ngalamin fase setelah 30 ya? After the 30, lu kan 32 ya? Sama gitu ya? Iya. Lu ngerasain fase itu dari 20 ke 30, beda banget gak? Gue lumayan jadi berasa bapak-bapak ya. Iya emang udah bapak bangsa. Iya, cuman sebenarnya gue tuh awalnya tuh agak denial gitu loh. Sama. Maksudnya kayak gue ngerasa gue masih muda. Cuman kok tapi kayaknya sekarang ada yang berubah gitu kan. Soalnya dulu kita ketika muda gue suka ngeledekin orang-orang gue banyak temen yang lebih tua gitu. Sok tua banget sih lo nyet, kayak apaan sih lo sok dewasa banget. Terus ketika pelan-pelan gue menuju jadi mereka, gue jadi mikir kayak kok gue jadi begini ya? Kenapa gue jadi sok dewasa, sok begini yang gue dulu kata-katain, ternyata pelan-pelan gue jadi kesana gitu. Berarti dulu kalau kita ngecekin mereka tuh cuma ketawa. Ya gitu kan. Gue juga gitu. Gue kalau di interview gue bilang umur gue 31, gue kurangin setahun. Iya kan, tapi kita udah bapaknya. Iya. Gue anak satu, lo anak dua kan. Gue jadi ngerasa sekarang gue jadi ngerasa kayak dulu kan kita benci sama orang tua karena ketika di tengah obrolan selalu mereka mencoba nyelipin nasihat atau selalu sok bijak gitu. Iya. Sekarang tuh gue susah untuk nahan ketika gue lagi ngobrol kayak aduh anjing kelepasan lagi kenapa gue jadi sok bijak gitu. Itu kayak keluar dengan sendirinya gitu. Iya, itu insting bapak. Iya kan? Bapak. Jadi gue ngerasa perubahannya bukan ketika 20 ke 30 tapi ketika gue punya anak itu lumayan mengubah tanggung jawab tuh jadi pola pikir dan point of view gue tuh berubah sih. Iya. Wah gue setuju banget tuh. Yang dulu kita bete sama bapak ibu kita, ini apa sih ngomong-ngomong ini? Lah sekarang kita rasain nih. Sekarang jadi relate. Relate kan? Iya. Sekarang gue jadi ngerti kenapa dulu nyokap gue kesel sama kita gitu kan. Bokap kesel. Ternyata begitu rasanya. Oh ternyata ini. Ternyata gitu rasanya. Ya that's my last question. Thank you man. Thank you. Habis nih dikulitin.